قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa duduk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Jami', dan kita masuk pada hadis ke-37 halaman 211. Hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Baik, kita baca hadisnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala kaffaratu man igtabtahu an tastaghfira lahu. Rawahu Al-Harith ibnu Abi Usamah bi isnadin dhaif. Dari sahabat Anas ibn Malik, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kafarah atau penebus dosa dan kesalahan terhadap orang yang telah engkau gibahi adalah engkau memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam Ad-Da'wat Al-Kabir. Baik, sekalipun hadis ini dinyatakan lemah oleh para ulama secara lafaz, akan tetapi secara makna dibenarkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kafarah, bagaimana cara penebus dosa bagi orang yang sudah terlanjur bergibah. Kita tahu bahwa gibah ini bukan dosa biasa. Dia adalah satu di antara sekian dosa-dosa besar. Artinya, tidak hanya sekedar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar dan meminta ampun, tapi lebih daripada itu, dia harus minta keikhlasan orang yang ia gibahi. Karena gibah ini bukan dosa antar kita dengan Allah, tapi gibah ini dosa antar kita sesama hamba Allah. Makanya dosa yang berkaitan antar kita sesama hamba Allah itu dosa yang tidak mungkin ditinggalkan Allah sampai ada keikhlasan orang yang kita gibahi. Makanya dosa ini bukan dosa biasa dan tobatnya sangat sulit.
Karena belum tentu orang yang kita gibahi mau mengikhlaskan apa yang sudah kita ucapkan. Karena umumnya gibah itu bukan pujian, tapi gibah itu bentuk celaan. Dan orang yang dicela biasanya tidak akan terima, bahkan sakit hati, bahkan boleh jadi menyimpan dendam. Itulah kenapa gibah ini sangat tercela dalam Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan tentang bahaya gibah ini. Gibah ini bisa mengancam pelakunya dengan azab neraka. Bahkan sebelum neraka, dosa gibah ini juga mengancam pelakunya dengan azab kubur. Makanya satu hari Nabi SAW pernah melewati kuburan. Dan Nabi SAW mendengar salah satu dari kuburan kaum muslimin sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW, karena dia adalah Nabi Rahmah, Nabi yang sayang kepada umatnya, dia ingin berusaha meringankan azabnya dengan cara mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian ditancapkan di atas kuburan itu. Tetapi ini khususiyah Nabi. Dan Nabi mengatakan, mudah-mudahan sebelum pelepah kurma ini kering bisa meringankan azabnya. Lah para sahabat Nabi SAW bertanya, kenapa orang itu diazab? Lah salah satu riwayat Rasul mengatakan karena orang yang dikubur itu suka menggibah. Itulah kenapa dosa gibah ini dosa besar, karena terancam dengan azab kubur, bahkan terancam dengan azab neraka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini Nabi SAW menjelaskan tentang kafarah. Bagaimana caranya kita menebus dosa kalau kita sudah terlanjur berbuat gibah ini. Apa kafarah orang yang berbuat gibah? Tentu pertama adalah berusaha untuk at-taubatun nasuha. Kita bertobat dengan taubat nasuha. Nasuha itu artinya tobat yang memberikan nasihat kepada orang yang bertobat dengan tidak ingin kembali melakukan pada kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, al-istighfar. Terus lisannya meminta ampun. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang pernah dilakukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia harus mengingat tentang ancaman orang yang bergibah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang bergibah itu bisa dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan dari surga. Kemudian yang keempat, talabul afi, meminta maaf sebisa mungkin, meminta kelapangan dada orang yang kita gibahi agar dia mau memaafkannya. Karena
bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwa kalau kita sudah menyakiti orang, artinya melakukan kezaliman kepada orang, maka mintalah kehalalannya sebelum datang di hari di mana kita sudah tidak bisa lagi meminta maaf kepadanya. Kemudian yang terakhir sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bahwa kita mendoakan orang yang kita gibahi agar dosa kita dan dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma ghfirli walahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan juga ampuni dosa-dosa dia yang pernah aku gibahi. Itulah yang dikatakan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafaratu man igtabtahu an tastaghfir lahu. Penebus kesalahan terhadap orang yang telah engkau gunjingkan itu adalah engkau memintakan ampun untuknya. Jadi selain kita meminta maaf, meminta kelapangan dada orang yang pernah kita gibahi, maka kita pun harus banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk kita dan dia dengan meminta ampunan akan dosa-dosa kita. Itulah cara kafarah, penebusan dosa kita dari dosa ghibah ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu menghilangkan kebiasaan ghibah ini memang cukup berat. Karena memang dosa ghibah ini seolah-olah sudah menjadi dosa masyarakat. Dimanapun seseorang berkumpul 2, 3, 4 atau lebih orang, terkadang tanpa sadar kita menggibah atau kita mendengar orang gibah, atau boleh jadi kita yang digibahi, sehingga sulitnya kita menghindari dosa ini. Maka kita harus berusaha untuk menghindari sebisa mungkin dengan segenap tenaga kita ini untuk menghindar dari dosa ini. Lalu bagaimana caranya? Karena sulit sekali dihindari. Ibu datang ke acara kondangan kawannya, entah mungkin acara makan-makan, acara arisan, acara walimahan, acara akikahan, atau acara-acara yang lain yang berkumpul di situ banyak orang. Terkadang awalnya pembicaraan itu lurus-lurus saja tuh, tapi entah di tengah jalan karena keasikan bicara, terkadang sadar atau tidak kita pula membicarakan orang. Lah itulah kenapa dosa ghibah itu sangat sulit kita hindari. Makanya para ulama membuat tips bagaimana caranya kita menjauh dari dosa ini. Pertama, supaya kita tidak mudah terpancing untuk ghibah, cobalah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar lisan kita lebih disibukkan dengan mengingat Allah dibandingkan membicarakan orang. Yang kedua, cobalah kita ini menjaga salat yang 5 waktu untuk mempersempit dosa ghibah. Sebab kalau seandainya seseorang menjaga salat 5 waktu, setiap datang waktu salat segera salat, maka solat ini kalau dilakukan dengan cara yang baik, sesuai dengan
rukun, syarat, wajib dan sunnah-sunnahnya. Artinya bukan hanya mengerjakan tapi juga mendirikan. Maka ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu dosa rumah, mungkar itu dosa di luar rumah. Salah satunya ghibah. Kemudian yang ketiga, cobalah kemudian kita ini merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita, melihat kita dan mendengar kita, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, baik lahir ataupun batin, baik secara sirriah atau terang-terangan, maka kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lahir perasaan takut. Takut kalau salah bicara, takut kalau salah berbuat. Kemudian yang keempat, biasakan kita ini menjadi orang yang bisa mencegah kemungkaran. Kalau kita sedang berkumpul, tiba-tiba mulai beralih pembicaraan kepada ghibah, cobalah kita hentikan. Kita fokuskan kepada pembicaraan awal. Apa tujuan kita berkumpul? Disitulah kita bicara. Jadi kita sebagai orang yang pertama kali mengingkari kalau ada mulai membicarakan orang, kalau bisa kita cegat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa pergi dari situ, doakan dengan hatinya. Kemudian yang kelima, jauhilah tempat-tempat ghibah sejauh mungkin. Kalau kita tidak bisa mencegah kemungkaran, maka jauhi wasilah-wasilah, perantara-perantara yang bisa kita terjerumus kepada dosa itu. Contohnya, kita tahu bahwa kebiasaan nih kalau kumpul dengan emak-emak sebelah nih, pasti membicarakan orang, ndak usah datang. Ya. Jadi tempat-tempat yang titik-titik pertemuan ghibah itu, dan kita sudah tahu kalau kumpul di situ pasti ghibah, ndak usah ke situ. Jadi berusaha wasilah-wasilah tempat-tempat yang menjadikan kita ghibah, sebaiknya kita tinggalkan. Bukan hanya kita nimbrung ghibah, mendengar orang ghibah saja, kita dilarang. Masalahnya sekarang, ghibah itu kan tidak mesti ada orangnya, Bu. Maksudnya tidak mesti badannya, kemudian berkumpul dengan kawan-kawan dan teman-teman, kemudian menggibah berjamaah kan itu. Sekarang sudah canggih, karena gibah tidak harus berjumpa, bisa lewat alat komunikasi, bisa lewat ketik WA, bisa lewat chat YouTube, chat di Facebook, bisa dengan telepon, bisa dengan pesan gitu ya. Sekarang ini gibah itu luar biasa. Tidak mesti ketemu gitu ya. Cukup dengan handphone di tangan kita saja, kita sudah bisa menggibah tuh. Atau membaca gibah orang, atau mendengar gibah orang. Makanya jauhi ya tempat-tempat yang seperti itu. Kemudian yang keenam, jauhi juga ucapan-ucapan yang terkadang ucapan-ucapan ini berbau ghibah. Contoh umpamanya bahasa-bahasa buruk tentang lakob. Ada orang yang pincang umpamanya atau buta. Ya. Tentu pincang dan buta ini salah satu aib, cacat seseorang kan. Jangan suka kemudian kita melakobi orang karena dia pincang, itu si pincang. Karena dia buta, itu si buta. Karena dia gemuk, itu si tong.
Karena dia kurus itu apa tuh namanya? Ya. Intinya bahwa jangan suka melakob-lakobi gitulah. Ya katakan orangnya saja, jangan kemudian sifat buruknya yang merupakan cacat bagi dia kemudian dijadikan lakob. Karena di masyarakat ini kan umum, Bu. Di masyarakat ini umum, kadang-kadang namanya baik tapi sebutannya nggak bagus. Pamannya ada kawan, mungkin dia hitam kurus, namanya bagus, tapi kita sebut mak lampir. Ya. Lah ini kan melakob-lakobi orang yang sebenarnya tidak layak dilakobi dengan buruk, kita lakobi dengan buruk. Karena itu nanti akan terjerumus kepada ghibah tuh. Biasakan lisan kita ini jangan suka melakob-lakobi buruk orang. Karena bagaimanapun kita melakobi orang dengan lakob-lakob yang buruk, itu menghina ciptaan Allah. Kalau menghina ciptaan Allah berarti menghina yang menciptakannya. Maka nanti lebih berat lagi, bukan hanya jatuh kepada ghibah tapi menghina zat yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebelum kita menggibah, cobalah kita ingat tentang dosa dan juga akibat orang bergibah itu apa. Bahwa dosa gibah ini enggak sembarang, karena terancam dengan azab kubur dan juga azab neraka. Kemudian juga biasanya orang yang menggibah ini ada hukum kebalikan, alias hukum karma. Hari ini kita menggibahi orang, besok orang menggibahi kita tuh. Entah yang menggibahi kita orang yang kita gibahi atau orang lain yang memang Allah utus untuk menggibahi kita. Maka kita akan merasakan sakit sebagaimana sakitnya orang yang kita gibahi. Makanya para ulama mengatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana kita memperlakukan orang seperti itu, maka kita juga akan diperlakukan seperti itu. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan perbuatan. Kemudian juga terkadang juga yang sering saya nasihatkan, gibah ini tidak berakhir dengan kebaikan. Orang yang suka gibah itu biasanya tidak berakhir dengan kebaikan, Bu. Betapa banyak orang yang kita gibahi rupanya sakit hati, balas dendam dia. Entah balas dendam dengan menggibahi kita atau balas dendam dengan fisik dia kepada kita. Entah kita dipukul karena tersinggung, entah kita disakiti, bahkan boleh jadi dia bisa mengancam nyawa kita. Karena orang kalau sudah direndahkan kehormatannya, Bu, enggak peduli orang. Ya kan, Bu, kalau ibu direndahkan kehormatannya dan ibu sakit hati dan sakitnya tuh sampai di sini, lah itu biasanya orang enggak peduli orang, Bu. Mau tetangga, mau kawan, mau pokoknya kalau sudah hilang kehormatan, dia bisa nekat, Bu. Sudah jadi gila dia tuh. Bisa saja dia melakukan hal-hal yang menyakitkan kalau sudah ada ketersinggungan. Makanya orang yang menggibah itu biasanya di dunia saja tidak akan berakhir dengan kebaikan. Pasti akan ada dampak yang mencelakakan hidupnya. Minimalnya tersiksa jiwanya. Karena orang yang menggibahi itu dasarnya biasanya karena hasad. Kenapa ibu menggibahi saya? Karena ibu tidak punya apa yang saya punya. Kenapa saya menggibahi ibu? Umumnya karena saya tidak punya yang ibu punya. Akhirnya hasad berakhir dengan gibah. Itu biasanya seperti itu. Sebab kalau dia punya apa yang kita punya, apa yang mau dihasadi, apa yang mau digibahi. Lah oleh karena itulah makanya kemudian karena dosa gibah ini tidak berakhir dengan kebaikan, maka cobalah ingat perkara-perkara seperti ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah tahu bahwa dosa gibah ini begitu sulit untuk dihindari,
maka cobalah lakukan apa yang dinasihatkan para ulama ini. Yang jelas, jangan berkawan dengan orang yang suka gibah. Karena kalau sudah berkawan dengan orang yang suka gibah, ya memang kita tidak ikut bicara gibah, tapi kita menikmati suara dia yang sedang bergibah. Makanya kenapa Nabi SAW menjadikan teman itu bagian daripada agama, bagian dari penentu agama kita. Kalau teman kita baik, agama kita baik. Kalau teman kita buruk, agama kita juga buruk. Makanya Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agamanya kepada temannya. Kalau temannya baik, dia baik. Kalau temannya buruk, dia buruk. Ya. Maka cari teman yang tidak suka gibah. Artinya cari teman yang sefrekuensi. Jangan cari teman yang tidak sefrekuensi. Maksudnya sefrekuensi itu yang sama-sama tidak suka gibah. Dan jangan menyibukkan aib orang. Ya, jangan menyibukkan aib orang. Karena tidak ada manusia yang sempurna 100% atau jahat 100%, Bu. Tidak ada manusia di dunia ini yang kejahatannya 100% atau kebaikannya 100%. Pasti di antara manusia itu ada yang kurang kebaikannya, ada juga yang banyak kejahatannya. Ada keutamaan di sisi kita, ada keutamaan lain di sisi orang. Ada aib pada kita, ada aib pada orang. Ketika kemudian kita menggibah, artinya mencari-cari aib orang. Terkadang aib yang kita cari itu tidak lebih besar daripada aib yang kita miliki. Aib pada orang tidak lebih buruk daripada aib yang ada pada kita. Makanya jangan suka mencari aib orang. Karena orang yang mencari aib orang itu satu hari pasti Allah akan mengungkap aib kita, naudzubillah. Maka sibukkan dengan aib sendiri, jangan menyibukkan dengan aib orang, dan perbanyak ibadah. Bukan hanya menjaga sholat 5 waktu saja. Ya, mungkin kita tambah dengan puasa sunnah, dengan baca Quran, dengan banyak berzikir, dengan banyak bersedekah, dan begitu seterusnya. Karena orang kalau menyibukkan dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, pasti dia akan menjauh dari perbuatan dosa. Karena bagaimanapun ketika seseorang itu memperbanyak ibadah, dipastikan imannya tambah. Ketika imannya tambah, rasa takutnya kepada Allah juga bertambah. Ketika rasa takutnya kepada Allah bertambah, dipastikan juga kita akan hati-hati berbicara dan berperilaku. Itu sudah matematika seperti itu. Dan biasakan dalam setiap majlis yang kita bermajlis di situ, biasakan obrolan-obrolan kita itu adalah kandungan-kandungan nasihat dan kandungan-kandungan agama. Makanya Nabi SAW mengatakan Ra'sul amri al-Islam wa amuduhus salah wa dirwatus sanamih al-jihadu fi sabilillah. Pokok urusan hidup manusia itu adalah Islam. Karena pokok urusan hidup manusia adalah Islam, maka Islam itu lebih kita hajatkan dibandingkan makan dan minum. Kalau makan dan minum sehari 3 atau 4 kali sudah cukup, maka Islam itu tidak bisa sehari 2, 3 kali, 4 kali cukup, tidak. Bahkan harus sebanyak nafas yang kita keluarkan. Artinya kalau kita berkumpul, obrolkan soal Islam. Kalau kita sedang berembuk, maka omongkan soal Islam. Kalau kita menulis, tulislah soal Islam. Kalau kita musyawarah, masukkan Islam di situ. Maka ketika kemudian Islam dijadikan pokok urusan hidup manusia, ini menyempitkan ghibah, Bu. Kalau dalam setiap majlis seperti itu, ya. Kemudian biasakan, Bu, ibu ini kalau selesai bermajlis, ngobrol dengan teman, biasakan membaca doa kafaratul majlis. Kafaratul majlis itu bukan dibaca selepas kajian saja. Ibu kumpul-kumpul arisan, kumpul-kumpul di rumah kawan, kumpul-kumpul makan-makan,
Setelah kumpul-kumpul, biasakan baca kafaratul majlis. Yang namanya orang kumpul-kumpul ini kan kadang tak sadar membicarakan orang, tak sadar menyakiti orang yang diajak bicara, atau melontarkan kalimat-kalimat kasar, kalimat merendahkan, cacian, makian dan yang semacamnya. Maka dengan kafaratul majlis, namanya kafarah, penebus dosa dalam majlis, maka itu bisa mengurangi beban dosa gibah kita. Dan yang lebih penting dari itu, cobalah dari sekarang robah kehidupan kita, akhlak kita itu robah. Kalau bisa setiap hari jauh lebih baik lagi, lisannya lebih santun lagi, tidak suka menggibahi lagi, dan begitu seterusnya. Karena itu di antara bagaimana kita ini supaya jangan sampai jatuh kepada gibah. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu orang melakukan gibah ini pasti ada sebabnya kan, Bu? Ya. Gak mungkin ujug-ujug orang menggibahi orang, pasti ada sebabnya. Ya. Lah sebab-sebab gibah ini pertama itu karena dha'ful iman. Kenapa kita menggibahi orang itu? Karena iman kita lemah, Bu. Maka tingkatkan setiap hari iman dengan ibadah. Sebab lemahnya iman menjadikan kita menggibahi orang. Kemudian yang kedua, tarbiyah yang buruk. Karena orang tuanya suka gibah, anaknya ikut-ikut. Celakanya ibu kalau gibah dengan tetangga, itu si bayi yang mungkin ibu gendong ikut juga diajak gibah, Bu. Disuruh diperdengarkan, dia gibah kan. Sehingga kemudian bayi ini menginjak remaja, dewasa, ya tahulah yang namanya buah mangga ya kalau jatuh kan gak mungkin di sisi buah duren, Bu. Pasti di pohon mangga juga kan, Bu. Kalau ibunya ratu gibah, anaknya juga jadi ratu nantinya. Kalau ibunya suka gibah, pasti anaknya ngikut-ngikut tadinya. Karena dia akan melihat kebiasaan orang tuanya tuh. Maka tarbiyah yang buruk itu bisa menjadikan orang mudah gibah. Karena dia ada contoh untuk melakukannya. Maka kalau bisa, dari sekarang kita mentarbiyah, hidup di lingkungan yang tarbiyah baik. Ibu jangan suka gibah supaya anaknya juga ikut-ikut tak gibah. Kemudian juga yang ketiga, biasanya orang yang gibah itu karena terlampau lapang waktunya. Terlampau banyak waktu yang terbuang. Mungkin karena ya di rumah sudah ada pembantu, sudah ada yang nyapu, sudah ada yang ngepel, sudah ada yang nyuci, sudah ada yang masak. Jadi ibu ini banyak waktu terbuang. Sehingga ketika terbuang banyak waktu itulah terkadang digunakan untuk menggibah. Akhirnya mulai dia telepon dari rumahnya, kawannya satu-satu ditelepon, kadang-kadang ngomong 1 jam itu. Bukan hanya handphonenya yang panas, telinganya ikut panas, Bu. Ya. Kadang sampai berjam-jam nelpon itu kan. Isinya gibah semua tuh. Atau kadang-kadang nengok handphone. Mungkin itu berita-berita soal artis, selebritis kan gitu ya. Apalagi sekarang kan orang kan demen nonton YouTube dibandingkan TV. Kalau zaman dulu kan pakai TV, Bu. Orang sekarang kan orang punya handphone semua. Boleh jadi yang dulunya tidak suka nonton TV karena sudah hijrah, malas, nggak ada TV di rumah. Setelah punya handphone, Bu, rajin nonton YouTube dia. Justru yang dulunya rajin nonton TV, sedikit nonton YouTube, yang dulunya tidak suka TV, dia pula penggemar YouTube. Karena sekarang kan sudah berubah, Bu. Lah kadang-kadang di YouTube ini kan isinya macam-macam tuh. Ada gibah, membicarakan pejabat, membicarakan selebritis, membicarakan artis, dan yang lain sebagainya. Dan berita-berita itu menyingkap soal aib-aib mereka. Kita tonton, kita ikuti, bahkan berseri-seri. Ya. Lah ini karena apa? Karena waktu yang kosong disalahgunakan. Coba kalau umpamanya ibu disibukkan, nggak usah ada pembantu lah, ngapain pula pembantu? Biar saya sapu sendiri, saya pel sendiri. Kapan sempat gibah, Bu? Badan pula capek. Ya. Dan berpahala kan begitu. Ini juga diantara sebab kenapa kemudian orang mudah gibah itu. Kemudian juga
biasanya sebab ghibah itu karena adanya hasad, karena adanya kedengkian. Maka biasakan kita ini membersihkan jiwa-jiwa kita, membersihkan hati kita supaya tidak mudah untuk dengki dan hasad, dendam dan benci. Karena bagaimanapun itu penyebab ghibah. Kalau kita ada tetangga umpamanya kan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rumahnya direnov, mobilnya baru beli, kendaraannya baru, perabotnya mantap dan begitu seterusnya. Alhamdulillah kita doakan. Ya Allah, alhamdulillah tetangga saya diberikan nikmat. Tapi berikan juga ya Allah nikmat yang sama atau lebih dibandingkan tetangga itu. Karena betapa banyak terkadang tetangga itu diberikan nikmat, akhirnya apa? Dia menolong kita. Gak sedikit itu. Ya, karena dia punya mobil kita sakit, terkadang dia antarkan dengan kendaraan dia kita ke rumah sakit. Dan banyak. Atau dia punya perabotan ketika kita ada hajat dipinjamkan kepada kita. Lah dari situ kita tahu bahwa membersihkan jiwa ini itu salah satu juga penyebab terhindar daripada ghibah. Tapi kedengkian, hasad dan yang semacamnya itu yang menyebabkan kenapa orang sampai menggibahi orang lain. Termasuk juga di antara sebabnya karena adamu ittiba'i sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mengikuti sunnah Nabi. Artinya tidak berhijrah. Kalau sudah orang itu berhijrah umumnya kan jarang orang gibah dulu. Pamannya ibu dulunya kan gak pernah hadir di majelis ilmu. Tapi setelah kenal sunnah akhirnya rajin ngikuti pengajian sana, pengajian sini. Akhirnya tahulah ini sunnah Nabi, ini yang bukan dan begitu seterusnya. Akhirnya disibukkan dengan belajar. Lah itu juga salah satu penyebab ketika kemudian kita tidak ikut sunnah, malah kemudian menyelisihinya, itu juga penyebab kemudian orang melakukan ghibah. Termasuk juga kita mudah diajak orang. Diajak kawan, ayo kita kumpul. Ayo kita kumpul-kumpul di mana, ngobrol di mana, kita buat acara lah, reuni apa semua kan itu. Kadang-kadang kita mudah, malah kemudian menyambut dengan senang hati. Ayo di mana kita? Biar saya yang ngongkosi, biar saya yang traktir. Kalau perlu tempatnya saya tentukan. Sudah tahu bahwa acara-acara seperti itu tidak lepas daripada ghibah, di mana manfaatnya sedikit dan madaratnya banyak. Terkadang kita mudah saja ikut ajakan orang. Lah ini juga penyebab kenapa kemudian ghibah ini menjadikan kebiasaan yang buruk bagi manusia. Ingat Bu, bahwa ghibah ini itu biasanya bisa merusak pertemanan. Gara-gara ghibah teman yang baik menjadi musuh. Bahkan rumah tangga bisa pecah belah. Tetangga bisa musuhan. Teman dekat jadi lawan. Dan ghibah sendiri, kalau ibu pengen tahu, dia bisa mengugurkan amal kita Bu. Karena setiap ucapan ghibah itu bisa menghapuskan kebaikan kita. Jadi kebaikan solat kita, solat malam kita, puasa kita, sedekah kita, zikir, baca Quran kita, itu akan hilang dengan dosa ghibah. Ingat bahwa dosa ghibah ini bisa memakan kebaikan yang banyak yang sudah kita lakukan. Dan ingat bahwa dosa ghibah ini termasuk sifat-sifat yang tercela. Karena orang yang terpuji tidak mungkin dia menggibah. Kecuali orang yang tercela saja yang suka menggibah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seandainya kita dari pihak yang digibahi, umpamanya kita pula yang dibicarakan orang, bukan membicarakan orang, maka kita yang berada di pihak yang digibahi, ibu sabar. Kenapa demikian? Karena setiap manusia itu tidak mungkin selamat dari pembicaraan orang. Saya, ibu, siapapun tidak akan selamat dari orang yang membicarakan kita. Tidak akan selamat. Tidak ada satupun yang selamat. Hatta orang yang baik sekalipun. Hatta orang yang dianggap suci sekalipun. Seperti siapa? Ibunda Maryam. Itu kan wanita suci Bu.
Enggak pernah keluar dari mihrabnya, ruku, sujud, zikir. Oh, Maryam itu dikenal dengan wanita suci. Tapi juga tidak lepas daripada ghibah. Dibicarakan dan dituduh dia wanita pezina. Isa anak pezina. Dan itu diucapkan orang-orang Yahudi dari dulu sampai sekarang. Padahal dia wanita suci lah kan, Bu. Jadi kalau wanita suci seperti Maryam, bahkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha saja, ada orang-orang yang menuduh dia berzina seperti orang Syiah. Jadi wanita-wanita terbaik, wanita-wanita mulia, bahkan Nabi SAW sekalipun tidak lepas dari gunjingan orang. Karena kita ini tidak akan selamat dari ucapan orang. Kalau kita sudah tahu kita tidak akan selamat dari ucapan orang, maka bersabar. Kita harus yakin bahwa serapat apapun rumah kita ditutup. Pamannya ibu menutup rumah, enggak mau keluar rumah. Pintu depan kunci, tralis kunci, pintu pagar kunci, jendela kunci, ventilasi tutup. Ibu enggak pernah keluar tuh. Ibu yakin gak dibicarakan orang? Jangan salah, Bu. Mungkin ibu paling dibicarakan orang tuh. Mungkin tetangga bilang mungkin ibu itu sakit jiwa ya, gak pernah keluar rumah ya. Mungkin ibu ini ada kelainan itu. Itu sembunyi saja di rumah itu. Kayak gua rumahnya. Jadi orang yang berusaha menutup rapat-rapat pintu jendela saja, padahal dia mau menghindari supaya tidak digibahi orang, malah dia justru jadi objek gibahan orang. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada orang yang selamat dari ucapan manusia. Nah, itu harus kita yakini itu. Makanya kalau kita tahu bahwa manusia pasti bicara soal kita, maka kalau kita di pihak orang yang digibahi, sabar. Jangan membalas. Kemudian yang kedua, kita mengharap pahala dari musibah, karena kan orang kalau digibahi itu kan merasa sakit hati kan, Bu. Merasa kecil hati, sakit hati, dendam dan yang semacamnya. Maka mintalah kepada Allah akan pahala. Karena kita objek yang digibahi orang. Enggak apa-apa ya Rabb, kalau mereka menggibahi saya, sudah gibahi sajalah. Tapi tolong aku minta pahala dari kamu. Kemudian yang ketiga, kita harus senang. Kalau ada orang yang menggibahi kita, itu sebenarnya mereka sedang transfer pahala, Bu, kepada kita. Mereka tidak sadar bahwa pahala solat malam mereka, pahala puasa mereka, pahala sedekah mereka, pahala baca Quran mereka, pahala zikir mereka itu sedang berpindah kepada kita. Tanpa kita harus melakukan apa yang mereka lakukan dari kebaikan, rupanya kita pula sedang menabung tanpa usaha. Dikirim, Bu. Ibaratnya itu, Bu, kalau ibu punya nomor rekening, setiap hari ada yang transfer. Itu kan kita senang tuh, ibu gak kerja gak apa, tahu-tahu rekeningnya gemuk gitu ya. Kan siapa yang tidak senang? Apalagi itu dalam bentuk pahala. Makanya selain sabar, mengharap pahala dari Allah, ingat bahwa kita sedang ditransfer dengan pahala tanpa beramal. Makanya penting seseorang bersabar, dan sekali lagi jangan membalas keburukan orang dengan keburukan yang sama, supaya kita dibedakan mana orang waras, orang gila. Biar mereka yang gila, kita yang waras. Balaslah keburukan dengan kebaikan, dan kalau bisa balaslah dengan doa yang baik, supaya Allah berikan hidayah kepada mereka. Karena doa, mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan, maka isi doa itu akan menimpa hal yang sama kepada orang yang berdoa. Kalau kita mengatakan, ya Allah, jauhi tetangga kita dari ghibah, maka malaikat akan mengatakan, begitu juga engkau. Ya, jadi inilah diantara kafarah ataupun menebus dosa dari dosa ghibah. Baik, sampai di sini, Bu, saya kira cukup. Satu hadis saja. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya.
Baik, kalau sudah paham semua, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi